Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mujahidin dengan NPM 1911000075. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 pilar dalam komunikasi bisnis. Di mana yang pertama ada pemahaman terhadap proses komunikasi. Di mana pemahaman ini sangat jelas dibutuhkan. Karena bila pemahaman terjalin, maka akan mendapatkan feedback yang kita inginkan. Bila tidak, maka kita tidak akan menerima feedback sama sekali. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah bagaimana menempatkan diri sebagai komunikator, dan yang kedua bagaimana menggunakan media, dan yang ketiga adalah bagaimana menyusun pesan yang terarah. Contohnya seperti pemahaman untuk proses komunikasi saat ini cukup kurang baik gitu, karena terdapat perbedaan bahasa atau latar belakang gitu. Maksud dari latar belakang ini adalah perbedaan suku kata yang artinya itu berbeda gitu, sehingga dalam penulisan pesan ini tidak terarah gitu. Dan yang kedua, terdapat penggunaan pikiran, di mana dalam komunikasi sejak awal kita harus sudah berpikir think before communicate. Sebagai komunikator, kita harus mengontrol proses komunikasi dan feeling yang harus diarahkan agar sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Setelah mengontrol feeling, kemudian ciptakan logis and science thinking, lalu creative thinking. Contohnya, pada masa saat rapat organisasi, baik formal maupun tidak, banyak lakukan bahasa yang kreatif supaya komunikasi terjalin dan lawan bicara kita tertarik gitu. Dan yang ketiga ada memahami bahasa. Bahasa di sini terdapat dua, yaitu verbal dan verbal. Di mana verbal terdapat baik secara lisan maupun tulisan, dan non verbal lebih ke gaya tubuh. Contohnya adalah memahami logat bahasa lawan komunikasi kita dan nada dalam komunikasi supaya tidak terjalin miskomunikasi. Selanjutnya, di sini terdapat kejelasan pesan, di mana ada pesan harus diukur secara utuh dan susun kalimat yang sederhana. Contohnya adalah memberikan penjelasan kembali terkait apa yang lawan kita tidak mengerti dan apa yang ditanyakan oleh komunikan. Jadi supaya komunikasi yang dilakukan sederhana namun jelas gitu. Dan yang selanjutnya ada daya persuasi, di mana daya persuasi ini harus menggunakan bahasa yang menyentuh dan bahan bahasanya emosional dan jauhkan dari logika. Contohnya adalah menceritakan kepada komunikan tentang apa yang sedang dirasakan oleh saya sekarang. Jadi apa yang sedang saya rasakan sekarang diceritakan kepada komunikan, contohnya tuh harus sesuai dengan perasaan. Misalkan lagi gembira nih, jadi bahasa yang harus menyentuh dan bercerita sambil emosionalnya dilakukan gitu. Lalu di sini ada kelengkapan pesan, di mana kelengkapan pesan ini harus benar-benar dilakukan gitu, karena supaya pesan yang dibuatnya efektif dan efisien gitu. Contohnya seperti kita melakukan komunikasi harus berdasarkan informasi dan data yang valid gitu, jadi supaya tidak terjadi kekeliruan. Dan yang terakhir ada keinginan baik, di mana keinginan baik di sini merupakan feedback yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.